banyak sekali yang berkonsultasi dengan Mas Wahyu ya tentang permasalahan rumah tangga Mas Wahyu ya. Mungkin ada satu hal yang sering ditanyakan, yaitu rumah tangga ke depan bagaimana ya. Padahal sekarang ini kondisi rumah tangganya lagi baik-baik saja Mas Wahyu. Pertanyaan ini timbul karena sekarang ini banyak sekali bermunculan di media sosial ya. Ada yang live juga itu membahas tentang weton ya, perjodohan ya. Itu katanya ada, ini masuknya ke ramalan mungkin ya Mas Wahyu ya. Orang-orang banyak yang mempercayai bahwa weton kelahiran ini berpengaruh terhadap rumah tangga ke depan Mas. Kurang lebih begitu Mas, orang-orang terlalu percaya mungkin ya. Padahal sekarang lagi baik-baik saja. Ini kan aneh ya. Bahkan juga ada banyak sekali yang sudah punya anak ya, sudah mempunyai cucu juga, ini masih menanyakan tentang hal ini Mas. Bagaimana tanggapan Mas Wahyu tentang kondisi yang seperti ini Mas Wahyu? Memang banyak ya, memang banyak sekali yang bertanya ke saya ya, mengkonsultasikan tentang rumah tangganya. Padahal rumah tangganya ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Ada juga yang memang ada problem, ada yang lagi baik-baik saja, bahkan ada yang berumah tangga itu sudah puluhan tahun, sudah punya cucu bahkan, tapi masih mempertanyakan bagaimana rumah tangganya ke depan. Nah, ini kadang juga dihubung-hubungkan dengan katanya ya. Dikasih tahu teman, dikasih tahu saudara, dikasih tahu tetangga bahwa weton kamu itu dengan suamimu itu nggak pas, nggak cocok. Atau kalau nggak, weton kamu dengan istrimu itu nggak cocok, makanya sering berantem misalkan. Atau nanti itu jatuhnya akan jadi begini rumah tangganya. Sehingga itu membuat mereka ini jadi berpikir begitu tentang rumah tangganya. Mereka jadi ada keraguan, macam-macam lah. Saya mau sampaikan mungkin begini dulu. Bukan berarti tidak boleh ya, boleh kita bertanya, minta pendapat, kita sharing dengan siapapun, mau konsultasi ke psikolog, konsultasi ke orang-orang yang dianggap mungkin memiliki kelebihan dan lain sebagainya. Intinya bisa dimintai pendapat, saran atau masukan. Itu tentu sah-sah saja, tidak jadi masalah. Bahkan mungkin juga tanya kepada orang-orang lewat sosial media misalkan, ya monggo-monggo saja. Nah, tetapi saya mau sampaikan kepada dulur-dulur dan teman-teman semua bahwa kalau bisa sih jangan semudah itulah bertanya kepada orang lain perihal tentang rumah tangga kita. Kenapa? Karena kita tetap harus gunakan akal sehat kita, cara berpikir yang benar untuk menghasilkan jawaban yang benar juga. Jangan sampai kemudian justru kita ini salah bertanya Mas Yahya. Salah bertanya kepada orang yang nggak tepat. Yang jatuhnya justru nanti akan memperkeruh suasana misalkan untuk rumah tangga yang memang lagi ada problem. Nah kemudian bisa jadi justru akan menimbulkan masalah untuk orang-orang yang tadinya nggak ada problem sama sekali di rumah tangganya, tapi hanya karena rasa khawatir yang berlebihan. Nah, hal-hal inilah yang harus betul-betul difilter oleh teman-teman semua untuk tidak semudah itu menanyakan hal-hal tentang rumah tangga kepada orang secara sembarangan begitu. Apalagi kalau dasarnya hanya katanya, hanya karena hitung-hitungan weton, hanya karena melihat seseorang di sosial media membahas tentang hal-hal begituan. Nah, itu penting sekali untuk difilter, untuk dicerna dengan baik supaya tidak malah timbul masalah. Nah, kalau kita bicara tentang weton, tidak ada satu orang pun yang bisa memilih Mas Yahya. Lahir itu wetonnya apa itu tidak ada. Ya, jadi kalau kita bicara tentang weton kelahiran ini, apakah ini adalah penentu satu-satunya atau pengaruh yang sangat besar sekali bahwa kita ini bisa berjodoh dengan seseorang atau tidak berjodoh dengan seseorang? Tidak. Ayolah kita gunakan cara berpikir yang luas.
terhadap sebuah pengetahuan, keilmuan, pemahaman, pengertian hidup tentang apapun, gunakan cara berpikir yang luas dan hati yang lebih dalam untuk mencerna itu semua. Jadi weton kelahiran itu hanya salah satu faktor lah, salah satu saja. Kalau kita bicara hidup ini tentang 100 misalkan ya, kalau kita hitung dari angka 1 sampai 100, hidup ini kompleks 100 misalkan. Weton ini hanya satu gitu loh. 1% saja. Artinya apa? Ya memang itu bisa mempengaruhi, tapi hanya 1% gitu loh Mas. Masih ada banyak persen-persen yang lain ini tadi gitu loh. Masih ada 99%. Ya ini tentu karena faktor-faktor yang lain juga. Jadi di sini tugas kita untuk mempertimbangkan itu begitu caranya. Jangan terus kalau katanya weton ini dengan weton ini. Mau sebagus apapun wetonnya ya. Lah kalau dua manusia ini antara suami dan istri tidak bisa menjalani hidup rumah tangganya dengan benar, dengan baik, ya ndak ketemu. Dalam arti ya akan menjadi masalah yang bisa berakibat besar juga gitu loh maksud saya. Ya, jadi weton itu nggak berpengaruh tapi jadi salah satu faktor, kurang lebih begitu saja ya Mas Wahyu. Ya? Salah satu faktor yang tentunya itu juga perlu untuk kita perhitungkan begitu. Bukan berarti kita anggap itu sangat penting, enggak. Tapi juga bukan berarti itu terus kita sepelekan, tapi kita jadikan pertimbangan gitu loh maksud saya. Betul. Lalu bagaimana dengan kepercayaan bahwa jodoh itu hanya sekali saja, Mas? Kata siapa? Misalkan begini, Mas Wahyu, kita sudah menikah, ya, kemudian berpisah, itu katanya bukan jodoh. Ada juga yang sudah berpisah mengatakan bahwa kapan ketemu jodoh saya lagi. Bahkan juga ada yang sampai berusia tua mungkin nggak ketemu jodohnya. Ini juga dipertanyakan, Mas Wahyu. Bagaimana pandangan Mas Wahyu tentang hal ini? Ya. Kalau dikatakan seolah-olah bahwa anggap saja Tuhan begitu ya, sudah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan begitu katanya. Artinya sudah punya jodoh begitu ya. Ini menurut saya cara berpikir yang sempit begitu. Bahwa seolah-olah kita itu hanya punya satu jodoh begitu. Jodoh ini kan tentang seseorang yang mungkin sudah berpasangan dengan kita. Itu diistilahkan ya. Itu dianggap sebagai jodoh begitu. Nah, tapi bukan berarti jodoh itu hanya satu itu gitu loh Mas Yahya. Ini kalau dikatakan manusia itu diciptakan hanya berpasang-pasangan, berarti hanya ada satu laki-laki, satu perempuan. Tapi kenyataannya di seluruh dunia ini kan nggak begitu. Bahkan ada lebih banyak perempuannya misalkan. Karena ya perkembangan penduduk, ya Mas Yahya ya. Ada orang itu yang punya anak perempuan saja. Ada yang punya anak laki-laki saja. Lebih banyak laki-lakinya, lebih banyak perempuannya, macam-macam lah intinya. Itu kan juga mempengaruhi ya tingkat kehidupan, tingkat kematian dan lain sebagainya. Ini juga mempengaruhi populasi daripada manusia itu sendiri. Nah, itulah saya katakan kenapa kalau dianggap bahwa jodoh itu hanya satu begitu, ya tidak ketemu. Bagaimana dengan orang yang sudah pernah berkeluarga, menikah, artinya berarti sudah dapat jodoh begitu. Terus kemudian dia berpisah dengan jodohnya sehingga dia tidak berjodoh lagi. Lalu dia ini menikah lagi, berarti dapat jodoh lagi kan begitu. Sampai pada akhirnya nanti orang yang bisa hidup berdampingan dengan dia sampai anggaplah sampai mati misalkan begitu ya, sampai dipisahkan oleh maut misalkan, itu adalah jodohnya. Artinya dua-duanya loh ya sampai mati. Karena kalau dipisahkan maut hanya salah satu yang mati, bisa jadi nanti dia cari jodoh lagi kan begitu. Betul. Jadi jodoh itu nggak terbatas ya, sama kayak rezeki itu loh Mas Yahya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang mungkin sudah pernah punya jodoh, sudah pernah punya pasangan, terus kemudian berpisah dan dia menunggu lama kok nggak datang-datang jodohku begitu. Atau mungkin orang yang masih single, belum pernah menikah, artinya belum pernah berjodoh, terus kemudian dia bahkan sampai tua menunggu kok nggak dapat jodoh dan lain sebagainya. Nah, saya mau sampaikan bahwa ada satu penilaian yang kadang menurut saya itu kurang pas di dalam kehidupan sosial ya, kehidupan bermasyarakat ini tentang orang itu kalau punya pasangan artinya menikah itu dianggap normal, sedangkan orang yang nggak menikah itu dianggap nggak normal. Ada juga penilaian tentang kalau orang itu menikah kemudian awet
rumah tangganya, nggak pernah berpisah, dalam arti sampai menua, sampai mati berdua-duanya ini, itu berarti dianggap normal. Kemudian untuk orang yang menikah, terus setelah itu berpisah, itu juga dianggap tidak normal. Nah, ini menurut saya penilaian yang kurang tepat. Karena apa? Situasi yang dihadapi, yang dialami, yang dijalani oleh setiap orang, itu berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara terhadap pertimbangan tentang kenyamanan, tentang banyak hal lah di dalam menjalani hidup, itu kan setiap orang juga berbeda-beda. Jadi, menurut saya, orang yang tidak menikah bukan berarti dia salah atau nggak normal juga. Tentu setiap orang mempunyai alasan, maksud, tujuan yang berbeda-beda juga gitu Mas Yahya. Jadi saya rasa mau menikah, mau tidak, mau menikah 5 kali, menikah hanya sekali, bebas-bebas saja, tinggal kita mau melihat, menilai dari sisi yang mana, dari sudut pandang yang mana begitu loh. Nah, poin yang penting di dalam menjalani hidup ini tadi, kita bicara tentang jodoh itu tadi. Jodoh itu sama kayak rezeki. Bisa kita yang harus datang menjemput, artinya kita mencari rezeki itu. Bisa juga rezeki itu datang menghampiri kita. Nah, tinggal di sini kita mau atau tidak, dan kita menyadari itu atau tidak. Kemudian, kalau kita sudah mendapatkan rezeki itu, bagaimana kita mampu mengelola rezeki itu dengan baik, dengan benar, supaya kita bisa menjaga dan merawat rezeki itu supaya tetap awet jadi milik kita. Nah, bicara tentang jodoh juga sama. Bagaimana kita mampu menjalani hidup kita dengan orang yang sudah kita anggap sebagai jodoh kita ini tadi, artinya pasangan hidup kita. Bagaimana kita bisa menjaga dan merawatnya, terlepas dari semua kelebihan dan kekurangan yang ada, yang terjadi di dalamnya, apapun masalahnya, bagaimana supaya kita bisa tetap menjalankan semua itu dengan selaras, dengan seimbang. Sehingga ya ada kalanya kita itu bertengkar untuk saling mengingatkan, bertengkar untuk saling mengarah atau menuju kepada hal-hal yang jauh lebih baik misalkan. Jadi pertengkaran itu juga bukan hal yang jelek Mas Yahya. Orang berumah tangga nggak pernah berantem dianggap normal, baik begitu. Belum tentu, jangan salah. Ya, bisa jadi nggak berantem, tetapi justru di dalam hatinya, di dalam pikirannya justru berkecamuk. Artinya apa? Ada perdebatan keras antara pikiran dan hatinya. Sama aja di situ juga tidak ada kebahagiaan jatuhnya. Nah, orang yang berantem, antara suami istri sering berantem, bukan berarti itu juga selalu negatif atau tidak bagus. Bisa jadi dari perdebatan ini tadi, ya, dari pertikaian antara suami dan istri saling marah ini tadi, justru itu bisa membuat mereka ini saling mengisi satu dengan yang lainnya. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, dan tercapailah tujuan yang memang mereka ingin capai bersama tentang kebahagiaan itu tadi. Tinggal kita melihat dari sisi atau sudut pandang yang mana saja kalau kita berbicara tentang jodoh, Mas Yahya. Ya, lalu dengan bagaimana dengan teman-teman kita yang tidak kunjung mendapatkan jodoh, Mas ya, sampai menunggu usia tua, bahkan sampai meninggal ada loh Mas ya, nggak ketemu jodohnya. Itu karena apa sih Mas? Ya, tentu yang paling tahu adalah orang yang menjalani, ya. Yaitu tadi yang dikatakan bahwa apa yang benar, apa yang baik menurut kita belum tentu benar dan baik menurut orang lain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kehidupan ini, ya, kenapa kok ada orang yang sampai tua katanya sudah menanti, sudah menunggu, bahkan sudah mencari kok masih nggak ketemu jodohnya? Ya, ini kalau buat saya bisa dikatakan berarti memang ada banyak pertimbangan di dalam dirinya. Yang mana pertimbangan-pertimbangan itu kita nggak ikut mengalami. Jadi kita nggak tahu Mas Yahya atas dasar apa. Nah, kalau kita bicara yang umum, ya harusnya nggak ada cerita, nggak bisa. Tinggal mau atau tidak dan mampu atau tidak untuk menjalani. Kan tinggal begitu. Ini kan tentang pilihan, gitu loh. Tentang pilihan, kita ini yang mau menjemput, artinya kita yang mau mencari, mengambil, mewujudkan, atau tidak. Jadi nggak bisa kita harus menunggu juga nggak bisa. Jadi saling. Istilahnya begini, kita dikasih pikiran dan dikasih hati. Yang mana kalau kita menjalani hidup,
hanya menjalankan pikirannya saja, hatinya nggak dipakai, hidup kita akan timpang. Sebaliknya, kita hanya pakai hati, tapi nggak pakai pikiran, hidup kita juga akan timpang. Contoh, ya ini contoh saja. Mas Yahya senang atau mencintai seseorang yang mana, di dalam hatinya udah cinta banget, yakin banget. Tapi kemudian Mas Yahya tidak menggunakan akal pikirannya untuk mewujudkan cinta itu supaya menjadi nyata, untuk mendekati orang tersebut, atau Mas Yahya menerima ketika orang tersebut mendekati Mas Yahya. Kira-kira apa bisa terus ketemu begitu? Nggak bisa ya. Sama halnya dengan begini, Mas Yahya ingin ditegur orang tapi Mas Yahya nggak mau negur. Demikian pula sebaliknya. Jadi harus dimulai dua-duanya gitu loh Mas Yahya. Ya terutama dari diri kita. Tinggal kemudian, kalau sudah tak tegur sekali, dua kali, tapi kok nggak pernah menjawab, ya berarti nggak perlu saya menegur orang itu, tapi saya tak menegur yang lain. Kan begitu Mas Yahya. Menegur yang sama-sama mau saling tegur. Nah kalau kita mencintai seseorang juga demikian. Kalau kita sudah yakin, kita jalankan pikiran kita untuk mewujudkan itu. Nah tinggal orang itu kemudian mau atau tidak. Kalau orang tersebut tidak mau, bisa jadi berarti kita pertimbangkan untuk kita cari yang lainnya. Bahkan ada juga yang ngeyel. Istilahnya tetap memaksakan, dan itu ada juga yang berhasil, ada juga yang tidak. Makanya setiap proses itu tergantung kita, tergantung pribadi kita. Ya Mas, apakah ketika kita nggak mendapatkan jodoh, apakah ada hubungannya dengan karma, atau mungkin ada hal lain Mas Wahyu tentang diri kita sehingga kita nggak laku-laku mungkin? Mungkin terlalu jauh ya kalau kita masuk ke sana Mas Yahya. Kita ambil yang logika sajalah dulu Mas Yahya, ya. Terlepas dari hal-hal seperti itu, tentu juga mau percaya mau tidak, ada juga beberapa orang yang mengalami, ya. Tetapi kalau saya boleh kasih saran, mungkin jangan terjebak dengan hal-hal seperti itu, tapi belajar dulu, kita koreksi diri kita benahi niat dan tujuan kita menjalani hidup ini seperti apa. Sama halnya kalau kita kepingin punya pasangan, kepingin punya rezeki, maka kita harus mewujudkan itu. Dan itu semua dimulai dari diri kita. Saya rasa itu.